Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C10 izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Oktavia Puspitasari dengan NIM akhir 371 sebagai mediator. Saya R.Anisatu Mukarramah sebagai penggugat dengan NIM akhir 207. Saya Rodatur Dana dengan NIM akhir 381 sebagai tergugat. Di sini kami akan menampilkan proses mediasi, jadi selamat menyaksikan. Baik, para pihak sekalian, dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita memulai proses mediasi pada pagi hari ini, saya akan membacakan duduk perkara yang dipersengketakan. Duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Rani sebagai penggugat merupakan seorang pengusaha sepatu dan juga Ibu Jena sebagai tergugat merupakan seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Rani telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Dan sejak tahun 2000, Ibu Rani telah memonopoli pembelian sepatu asik dari Ibu Yuli. Dan sejak 4 tahun yang lalu, Ibu Rani telah menyalurkan sepatu asik tersebut ke toko sepatu Java milik Ibu Jena. Berkat penayangan iklan TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Ibu Jena menjadi sangat terkenal. Dan selama ini Ibu Jena tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran kepada Ibu Rani. Namun, sejak 3 bulan yang lalu, tanpa alasan yang jelas, Ibu Jena tidak kunjung membayar tagihan tersebut. Ibu Jena selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi, sedangkan Ibu Rani sudah berusaha untuk mendatangi rumahnya berkali-kali, namun tidak ada respon yang memuaskan dari Ibu Jena. Maka dari itu, Ibu Rani mengajukan gugatan kepada Ibu Jena untuk membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Dan pengadilan yang menerima perkara tersebut mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dengan kesepakatan para pihak telah menunjuk hakim mediator, yaitu saya, Dia Oktavia Puspitasari, SHMH. Baik, sebelum kita memulai proses mediasi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Oktavia Puspitasari. Ibu sekalian dapat memanggil saya Dia. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari penggugat. Saya Rani, saya sebagai penggugat di kasus ini. Saya Jana, saya sebagai tergugat di kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada pasal 4 dijelaskan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator. Dan dengan kesepakatan para pihak sekalian telah menunjuk saya sebagai mediator. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana para pihak berdialog dan berdiskusi untuk menemukan titik temu permasalahan dengan bantuan mediator. Jadi fungsi saya di sini hanya sebagai pihak penengah untuk memfasilitasi para pihak dalam negosiasi. Sebelumnya saya akan membacakan tahapan dan tata tertib mediasi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menjelaskan permasalahan secara bergantian, yang dimana apabila salah satu
sedang menjelaskan masalahnya, dimohon kepada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menemukan kesepahaman awal antara Ibu Rani dan juga Ibu Jena. Kemudian yang ketiga, saya akan mendefinisikan permasalahan tersebut. Dan keempat, kita akan memulai masuki tahapan negosiasi. Apabila negosiasi menemukan kesepakatan, maka kita akan membuat kesepakatan akhir. Kemudian yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, dimungkinkan saya akan melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak atau bisa disebut dengan kaukus. Yang dimana saat saya berbicara dengan salah satu pihak, maka pihak yang lain menunggu di luar dan saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya dapatkan dari para pihak. Dan saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan para pihak beserta saya akan menjadi pihak penengah dan tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, kalau begitu dari kata tertib yang sudah saya bacakan, apakah para pihak setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan memulai proses mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Rani untuk menjelaskan permasalahannya? Apakah Ibu Jena setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya dapat giliran Bu. Tentu, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Rani, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Jena untuk berbicara. Jadi silakan Ibu. Saya ini kan seorang pengusaha penjual sepatu berhasil dan saya telah menyalurkan sepatu hasil kepada Ibu Jena. Memang selama ini Ibu Jena itu tidak pernah terlambat akan pembayaran, tetapi sejak 3 bulan yang lalu Ibu Jena tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai jatuh tempo. Saya telah menghubunginya berkali-kali, tetapi tidak ada respon yang memuaskan dari pihak Ibu Jena. Oleh karena itu, saya menggugat Ibu Jena. Apakah tindakan saya cukup benar, Bu? Oh, jadi pada intinya Ibu Rani ini cukup kecewa adanya kejadian ini. Benar, Bu. Dan Ibu Rani ingin agar pembayaran segera diselesaikan dan juga hubungan antara Ibu Rani dan Ibu Jena tetap terjaga. Iya, Bu. Baik, apakah sudah cukup keterangannya Ibu atau ada tambahan? Saya menambahkan sedikit terkait sepatu offset adalah sepatu yang sangat spesial dikarenakan pembuatannya itu sesuai dengan ukuran kaki pelanggan dan sangat populer di berbagai tahun. Oh, begitu. Jadi berdasarkan penjelasan dari Ibu Rani, sebelum adanya perkara ini, Ibu Rani telah menganggap bahwa Ibu Jena merupakan salah satu pelanggan utama Ibu. Benar, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah ini? Seperti yang ada di gugatan saya, bahwasanya saya menggugat Ibu Jena itu untuk segera membayar kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Apakah sudah cukup keterangannya Ibu? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Rani, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Jena untuk menjelaskan apa yang perlu kita ketahui di sini. Jadi silakan Ibu. Baik Bu. Begini ya Bu, saya menyadari adanya keterlambatan. Namun beberapa tahun ini dari pihak saya tidak pernah menambah pembayaran. Akan tetapi seharusnya Ibu Rani berterima kasih kepada saya karena saya sudah mengiklankan sepatu tersebut dan saya kaget kenapa tiba-tiba Ibu Rani menggugat saya. Oleh karena itu saya menggugat balik Ibu Rani karena dengan adanya gugatan tersebut nama baik saya jadi tercemar. Oh, jadi pada intinya Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan juga penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Dan Ibu juga ingin komunikasi antara Ibu Jena dan Ibu Rani untuk tetap terjaga. Apakah betul begitu Ibu? Iya Bu. Apakah sudah cukup keterangannya Ibu? Tidak Bu. Yang jelas saya kaget dan
kecewa kenapa tiba-tiba Ibu Rani membuat saya. Karena dengan adanya unggahan tersebut, itu bisa berpengaruh buruk pada toko dan famili saya. Oh, begitu. Baik, terima kasih atas keterangan dari Ibu Jena. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, di sini saya menemukan kesepahaman antara Ibu Rani dan juga Ibu Jena, yang dimana masing-masing pihak sama-sama ingin tetap menjaga hubungan baik dan juga ingin menyelesaikan masalah ini melalui proses mediasi. Apakah benar begitu, Ibu sekalian? Ya, benar, Bu. Baik, berdasarkan apa yang Ibu sekalian jelaskan, bahwa Ibu Rani menganggap Ibu Jena merupakan salah satu pelanggan utama Ibu, dan juga Ibu Jena menganggap bahwa kerjasamanya dengan Ibu Rani ini sangat penting bagi kelancaran usahanya. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Rani mengenai adanya kemungkinan kelancaran hubungan bisnis di kemudian hari? Ya Bu, sebenarnya hubungan bisnis saya dengan Ibu Jena itu terjalin dengan baik. Tetapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Jadi Ibu Rani ingin pembayaran cepat diselesaikan. Namun kalau boleh saya bertanya, apabila pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, apakah Ibu Rani dapat mempertimbangkan untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Jena? Iya Bu, saya dapat mempertimbangkannya. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Rani, apakah Ibu Jena ada tanggapan? Yang jelas, Bu, saya tidak pernah memperburuk hubungan bisnis dengan Ibu Rani. Akan tetapi Ibu Rani lah yang berhenti mensuplai barang pada saya. Baiklah, kalau begitu dari penjelasan kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa apabila pembayaran diselesaikan dengan baik, maka sama-sama masing-masing pihak ini sama-sama masih ingin menjaga hubungan baik di kemudian hari. Apakah benar begitu? Benar-benar. Baik, saya melihat adanya itikat baik antara Ibu Rani dan juga Ibu Jena untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya akan membacakan poin-poin yang akan kita bahas pada mediasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua mengenai kewajiban pembayaran. Kemudian yang ketiga mengenai menjaga nama baik dan hubungan reputasi masing-masing pihak. Jadi dari poin-poin yang sudah saya bacakan, kira-kira poin mana terlebih dahulu yang akan kita bahas? Bagaimana Ibu Rani? Jelas Bu, saya ingin segera pembayaran itu diselesaikan sebelum melanjutkan ke pembahasan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baik Ibu Rani, apakah Ibu Jena ada tanggapan? Yang jelas, Bu, mengenai pembayaran itu berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Bagaimana Ibu Rani? Apakah ada pertimbangan lain? Ya, kalau begitu saya setuju untuk melanjutkan ke pembahasan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu agenda kita selanjutnya yaitu membahas mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu, kemudian dilanjut mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak, dan juga mengenai cara pembayaran. Apakah para pihak setuju? Setuju Bu. Setelah sebelumnya para pihak sepakat untuk membahas mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu, maka saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk mengutarakan usulan atas permasalahan ini. Yang dimana apabila salah satu pihak sedang mengutarakan usulannya, dimohon kepada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak memberikan komentar-komentar yang buruk.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari dengan masing-masing pihak. Dari Ibu Rani maupun Ibu Jena, apakah ada usulan terkait masalah ini? Bu, sebenarnya saya ingin tetap menjalin hubungan bisnis dengan Ibu Jena. Tetapi saya tidak mau kejadian semacam ini itu terulang kembali dan tidak adanya kepastian pembayaran dari pihak Ibu Jena. Saya akan melanjutkan hubungan bisnis kembali jika ada kepastian pembayaran dari pihak Ibu Jena. Toh saya pasti akan bayar. Selama ini kan saya tidak pernah menunggak pembayaran. Adanya keterlambatan ini bukan kemauan saya. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak saya bicarakan di sini. Mohon mengerti sedikit dong, Bu. Baik, apakah dari Ibu Jena ada usulan terkait kepastian pembayaran kepada Ibu Rani apabila hubungan bisnis ini dilanjutkan? Baik, Bu, saya akan memberikan jaminan. Oh, jadi Ibu Jena sanggup untuk memberikan jaminan kepada Ibu Rani? Iya, Bu. Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Bu. Ya, saya rasa jika ada kelanjutan hubungan bisnis, maka saya akan memikirkan bagaimana cara saya membayar tagihan kepada pihak Ibu Rani. Apakah dengan jaminan atau semacamnya? Jika pihak dari Ibu Rani mensuplai barang 2 kali lipat dari sebelumnya pada saya, maka saya akan bisa membayar tagihan tersebut. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang mana memuat perjanjian tersebut, bagaimana cara membayar, jumlah pembayaran, tanggal waktu, dan jaminan? Bagaimana? Ya, kalau begitu saya setuju sih. Kita akan membahas kelanjutannya mengenai apa-apa saja yang sudah tertuang pada perjanjian tersebut. Baiklah, kalau boleh saya simpulkan bahwa baik dari Ibu Rani maupun Ibu Jena ini sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, namun masih memikirkan cara-cara yang tepat mengenai pembayaran. Bagaimana kalau pembahasan mengenai hubungan bisnis ini kita tunda terlebih dahulu dan kita beranjak membahas mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Dari Ibu Jena, apakah ada usulan terkait masalah ini? Yang jelas, Bu, untuk pihak Ibu Rani itu kedepannya untuk berpikir agar tidak bertindak semacamnya, karena saya yakin masalah tersebut bisa dibicarakan baik-baik, Bu. Dan saya tidak akan menjelek-jelekkan nama Ibu Rani di depan umum. Baik, menurut saya Ibu Jena cukup beritikad untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rani? Pada dasarnya ya, Bu, saya tidak mau masalah ini itu terjadi. Tetapi saya sangat emosi dengan tanggapan Ibu Jena terkait tagihan yang saya berikan. Ya, selama ini hubungan bisnis saya dengan Ibu Jena itu terjalin dengan baik. Oleh karena itu, saya mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan saya berjanji tidak akan membawa masalah ini ke ranah publik. Baik, kalau begitu saya simpulkan bahwa dari pihak Ibu Rani maupun Ibu Jena sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Baiklah, selanjutnya kita akan beranjak membahas mengenai cara pembayaran hutang. Apakah dari Ibu Jena ada usulan terkait masalah ini? Ya, Bu, begini ya, Bu. Mengenai pembayaran ya, Bu, pasti saya akan membayar, akan tetapi untuk saat ini saya tidak bisa membayar tagihan tersebut karena ada masalah di perusahaan saya. Dan saya harap kepada pihak Ibu Rani untuk bersabar dan memberikan saya tenggat waktu selama 6 bulan. 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya? Pokoknya saya mau dibayar sekarang. Masa saya harus menunggu sampai 6 bulan? Kamu itu gak ngerti ya? Ibu bisa membayar iklan dengan mahal, tetapi ibu tidak bisa membayar saya. Kan aneh. Pokoknya kita lanjutkan masalah ini ke proses pengadilan. Seharusnya ibu tuh berterima kasih kepada saya karena saya sudah mengingatkan suatu tersebut dan kamu malah menyulitkan saya.
Sudah. Sudah, tenang. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Tenang. Saya paham, pasti ada rasa kecewa di antara masing-masing pihak terkait masalah ini. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif, sehingga saya rasa ini adalah saat dan tepat untuk saya melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Saya akan melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Apa yang dibicarakan yang tidak boleh saya ketahui? Begini Bu, maksud dan tujuan saya sebagai mediator untuk melakukan pertemuan terpisah ini yaitu agar saya lebih mengetahui alasan dan masalah ini lebih mendalam. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan terpisah juga dengan pihak penggugat. Bisa Tenang saja Bu, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya dapatkan dari pihak lain. Sekalipun informasi tersebut disampaikan kepada pihak lain, maka saya akan meminta kepada Ibu Rani dan Ibu Jena untuk menyampaikannya sendiri di pertemuan bersama nanti. Jadi, dari Ibu Rani dan Ibu Jena, apakah tidak keberatan atas adanya pertemuan terpisah ini? Baik, saya setuju. Saya setuju. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pertemuan terpisah dahulu dengan pihak tergugat untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran hutang. Apakah Ibu Rani tidak keberatan? Saya tidak keberatan Bu, kalau begitu saya menunggu di luar. Baik, kalau begitu silakan keluar. Baik Ibu Jena, setelah pertemuan kita sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama mengenai adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian yang kedua mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Jena, menurut Ibu apakah wajar untuk Ibu meminta kepada Ibu Rani menunggu selama 6 bulan, dan menurut Ibu mengapa Ibu Rani tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Menurut Ibu bagaimana ya kira-kira? Menurut saya nih ya, itu dikarenakan dari pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada pihak Ibu Rani, sehingga Ibu Rani menganggap bahwa Ibu belum mampu untuk membayar tagihan tersebut. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak usah memikirkan hal itu, karena saya pasti akan membayar. Jika Ibu berada di posisi Ibu Rani, apakah Ibu akan tetap meningkatkan skala bisnis sedangkan masih ada rasa tidak percaya? Dan apa yang akan Ibu lakukan agar Ibu Rani yakin bahwa Ibu segera membayar tagihan tersebut? Dan apa Ibu ada usulan terkait hubungan Ibu dan Ibu Rani agar tetap terjalin? Begini ya Bu, sebelum saya membuka kartu, apakah pembicaraan ini tidak perlu diruang? Saya jamin Bu, saya akan menjaga kerahasiaan Ibu Jena. Oke, kalau begitu sebenarnya ya Bu, kan saya masih pengusaha sepatu yang masih terbilang kecil ya Bu. Kan tetapi toko sepatu saya itu sudah sangat terkenal Bu, karena saya sudah mengiklankan sepatu tersebut di berbagai media. Dan saya harus benar-benar menjaga image agar tidak rusak gara-gara perkara tersebut. Saya mohon kepada Ibu untuk tidak membicarakan masalah tersebut keluar. Baik, saya jamin pembicaraan kita di forum ini tidak akan sampai ke pihak luar. Begini ya, kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow yang terjadi pada perusahaan saya.
di mana biaya titik komersial itu cukup tinggi, sehingga itu mempengaruhi keuangan saya. Di samping itu, ketika Ibu Rani mensuplai barang pada saya menerima barang dari pelanggan selama 3 bulan. Terus saya yakin kalau Ibu Rani mensuplai barang pada saya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya yakin saya pasti bisa meningkatkan skala penjualan dan saya pasti bisa membayar tagihan utang saya pada bulan. Oh begitu. Jadi sebelumnya kalau boleh saya saran, sebaiknya Ibu Jena ini lebih terbuka kepada Ibu Rani, sehingga mungkin Ibu Rani dapat mengerti mengenai kesulitan perusahaan Ibu, dan juga mungkin Ibu Rani bisa memberikan keringanan kepada Ibu. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya mengenai masalah cash flow, apakah masalah itu merupakan masalah yang akan terus berlanjut? Dan apa masalah tersebut dapat diatasi apabila Ibu mendapat dukungan dari Ibu Rani? Iya, tentu. Tapi Ibu Rani tentu menginginkan cara penyelesaian konkret. Apakah Ibu sudah memikirkan cara penyelesaian tersebut? Sebenarnya ya Bu, meskipun ada masalah cash flow dari perusahaan saya, kondisi toko saya masih baik, dan saya yakin jika ada kelanjutan bisnis, keuangan saya pasti akan membaik dan saya pasti bisa membayar tagihan saya pada bulan. Tapi Ibu Rani tentu akan bertanya mengapa Ibu harus menunggu lebih lama lagi, dan apa yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Rani selama Ibu Rani menunggu. Bagaimana kalau Ibu Rani tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Jena? Wah, itu parah Bu. Otomatis toko saya pasti tutup Bu, jika Ibu Rani menghentikan suplai barang pada saya. Karena orang-orang yang datang ke toko saya mencari sepatu tersebut. Oleh karena itu saya akan meningkatkan tawaran lagi kepada Ibu Rani dan untuk mencicil utang saya selama 3 bulan. Baik, jadi Ibu Jena ini sanggup untuk membayar tagihan kepada Ibu Rani dengan cara mencicil dimulai dari bulan ketiga. Kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan cicilan tersebut? Begini ya Bu, mengenai masalah bayaran itu saya pasti akan membayar dengan cara mencicil Bu, yang mungkin dimulai dari bulan depan, dari bulan ketiga sampai keempat itu 60 juta. Dari bulan kelima sampai bulan keenam itu 40 juta. Dan pada bulan keenam itu utang saya pada akhir bulan ini sudah lunas. Baik, jadi saya simpulkan di sini bahwa Ibu Jena ini sepakat untuk membayar tagihan kepada Ibu Rani dengan cara mencicil dimulai dari bulan ketiga, benar begitu Ibu? Iya Bu, apakah Ibu bisa menyampaikan hal ini pada Ibu Rani? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa saya tidak bisa menyampaikan informasi yang saya dapatkan dari pertemuan terpisah ini. Apabila Ibu ingin menyampaikan, mungkin Ibu bisa menyampaikan langsung kepada Ibu Rani di pertemuan bersama nanti. Baik Bu, saya akan menyampaikan. Baik, kalau begitu terima kasih atas keterangan dari Ibu Jena. Mungkin Ibu dapat meninggalkan ruangan, dan Ibu Rani dipersilakan untuk memasuki ruangan kembali. Silakan duduk Ibu Rani.
Baik, maaf telah menunggu lama. Jadi setelah pertemuan kita sebelumnya, kita dapatkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, menjaga hubungan bisnis di kemudian hari, dan baik dari Ibu Rani maupun Ibu Jena sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Baik, sebelumnya kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu rasakan apabila Ibu berada di posisi Ibu Jena? Wah, pastinya saya mengerti sekali ya Bu, apalagi hutang saya terlihat oleh orang lain. Jadi apakah dari Ibu Rani ada usulan terkait masalah ini? Ya sudah jelas ya, keinginan saya itu hanya menginginkan Ibu Jena untuk segera membayar hutangnya kepada saya. Tetapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, jika saya ungkapkan di sini, apakah Ibu membocorkannya kepada Ibu Jena? Saya janji Bu, saya tidak akan membocorkan informasi yang saya dapatkan. Jadi silakan Ibu bercerita. Jadi seperti ini Bu, saya mengambil sepatu aset itu dari pihak Ibu Yuli dan saya merupakan satu-satunya pembeli. Saya telah menyalurkan sepatu aset itu ke pihak Ibu Jana. Dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, otomatis saya tidak bisa menunaikan pembayaran kepada pihak Ibu Yuli dan Ibu Yuli telah meneror saya dengan cara meminjamkan debt collector. Ibu Yuli juga tidak menyuplai barang kepada saya. Oleh karena itu saya menggugat Ibu Jana. Dan dikarenakan masalah tersebut saya tidak bisa menunggu. Oh begitu. Jadi sebelumnya kalau boleh saya saran, menurut saya Ibu Rani ini dapat lebih terbuka kepada Ibu Jena, sehingga mungkin Ibu Jena dapat lebih mengerti keadaan Ibu dan juga dapat segera menyelesaikan pembayaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana apabila Ibu Jena ini memiliki niat untuk membayar tagihan tersebut namun tidak dengan secara langsung, mungkin dengan cara mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Saya akan berbicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli dan saya akan meminta Ibu terkait pembayaran dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya itu dicicil dalam waktu 2 bulan. Jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara mencicil. Iya Bu. Terkait waktu, apakah Ibu sudah memikirkan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Ibu Jena melunasi tagihan tersebut? Jadi seperti ini mekanismenya Bu. Pada bulan pertama itu Ibu Jena membayar setengahnya terlebih dahulu sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya bulan kedua dan bulan ketiga itu masing-masing 50 juta rupiah. Bagaimana kalau mengenai mekanisme pembayaran itu Ibu sampaikan sendiri kepada Ibu Jena di pertemuan bersama nanti? Apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasan dari Ibu Rani. Dan untuk Ibu Jena dipersilakan untuk memasuki ruangan kembali. Silakan Ibu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Jena dan juga Ibu Rani, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengutarakan usulannya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Rani, apakah Ibu Jena setuju? Ya silakan. Ya, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya ya Bu, saya hanya menginginkan Ibu Jena itu segera melunasi hutangnya kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Jika Ibu Jena ingin meningkatkan
stabilitas bisnisnya, maka pembayarannya itu semakin besar. Tetapi saya tidak mau kejadian semacam ini itu berulang kembali. Baik, apakah ada penjelasan lain, Bu? Sementara cukup. Baik, kalau begitu saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Jena untuk menyampaikan usulannya. Silakan Ibu. Begini ya Bu, seperti yang saya bicarakan pada pertemuan tertutup ya, mengenai masalah pembayaran pasti saya akan tapi karena perusahaan saya memasang iklan besar-besaran dan biaya marketing tersebut cukup memakan biaya yang cukup besar. Akan tetapi dengan adanya iklan tersebut, toko Jefami saya dan sepatu AZ jadi terkenal hingga saat ini dan digemari di berbagai kalangan. Oleh karena itu saya yakin jika kelanjutan hubungan bisnis tersebut dilanjutkan, keuangan saya akan baik dan saya pasti bisa membayar tagihan utang saya pada bulan. Baik, jadi Ibu Jena merasa yakin bahwa keadaan keuangan dan juga perusahaan Ibu akan segera membaik. Yang perlu saya tanyakan ya, bagaimana Ibu Jena itu bisa membayar tagihan Ibu kepada saya? Yang saya butuhkan itu, Bu, jika Ibu membayar terlebih dahulu 100 juta rupiah bagaimana? Bagaimana Ibu Jena? Apakah ada tanggapan dari pernyataan dari Bu Nani? Begini ya Bu, mengenai masalah pembayaran untuk saat ini saya tidak bisa membayar ya Bu, seperti yang saya utarakan sebelumnya. Namun jika pihak Ibu Rani mengizinkan saya untuk membayar dengan cara mencicil, maka saya akan membayar dari bulan ketiga sampai bulan keempat itu 60 juta, dari bulan kelima sampai bulan keenam itu 40 juta. Maka pada bulan keenam itu utang saya pada pihak bulannya sudah lunas. Baik, saya melihat usulan dari Ibu Jena sudah cukup konkret. Apakah Ibu Rani ada tanggapan? Wah, bagaimana ya? Saya ini masih tergolong pengusaha kecil. Menurut saya, uang 200 juta rupiah itu nominalnya besar. Saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan Ibu Jena, tetapi saya keberatan pada mekanisme cicilan bulan ketiga. Bagaimana jika Ibu membayar terlebih dahulu setengahnya itu 100 juta rupiah, lalu bulan kedua dan bulan ketiga itu masing-masing 50 juta rupiah, dan saya menginginkan adanya jaminan, Bu, yaitu berupa jaminan pribadi. Baiklah, di sini masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan dapat saya simpulkan bahwa kita sudah menyepakati beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian baik dari Ibu Rani maupun Ibu Jena sama-sama ingin untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Kemudian yang selanjutnya mengenai cara pembayaran yang telah disepakati dengan cara mencicil. Mungkin agenda kita selanjutnya yaitu yang perlu dibahas mengenai besarnya pembayaran, pengaturan pembayaran dan juga adanya jaminan. Bagaimana Ibu Rani dan Ibu Jena, apakah dapat melanjutkan negosiasi ini? Mengenai pembayaran 200 juta itu, saya akan mendiskusikan dulu dengan suami saya. Untuk saat ini saya tidak bisa membayar tagihan
Baik, bagaimana Ibu Rani? Apakah dapat menerima usulan dari Ibu Jenda untuk menunda pertemuan ini? Kalau Ibu Jena memberikan waktu, ya saya setuju. Baik, bagaimana kalau kita lanjutkan pertemuan ini pada 2 hari ke depan? Saya setuju. Baik, sebelum saya menutup pertemuan pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari dengan Ibu Rani dan Ibu Jena. Kemudian yang kedua mengenai masing-masing pihak yang sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi. Kemudian selanjutnya mengenai cara pembayaran yang telah disepakati para pihak untuk pembayaran dengan cara mencicil. Kemudian agenda kita pada 2 hari selanjutnya yaitu membahas mengenai besaran cicilan, tenggat waktu pembayaran dan juga bentuk jaminan. Apakah benar begitu Ibu sekalian? Ya benar. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat pagi Ibu Rani dan Ibu Jena. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita belum mencapai kata sepakat, namun itu adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Jadi, saya harap masing-masing pihak untuk tetap kondusif selama proses mediasi berlangsung. Kemudian saya akan membacakan kembali mengenai kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, baik dari Ibu Rani maupun Ibu Jena sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga mengenai cara pembayaran hutang yang dibayarkan secara mencicil. Dan agenda kita pada hari ini yaitu membahas mengenai besarnya cicilan, tenggat waktu pembayaran dan juga bentuk jaminan. Apakah benar begitu Ibu sekalian? Ya benar. Baik, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencapai 2 usulan, yaitu usulan yang pertama dari Ibu Jena, pembayaran yang dilakukan pada bulan ketiga dan keempat sebesar 60 juta rupiah dan juga pada bulan ke-6 dan ke-5 sebesar 40 juta rupiah. Kemudian usulan yang kedua dari Ibu Rani yaitu pembayaran dimulai pada bulan depan sejumlah 100 juta rupiah dan pada bulan kedua dan ketiga sejumlah 50 juta rupiah disertai dengan jaminan. Baik, dari usulan tersebut apakah dari para pihak ada usulan lain atau mungkin ada salah satu usulan yang telah disepakati oleh Ibu Rani maupun Ibu Jena? Bagaimana Ibu Jena? Baik, saya sudah pertimbangkan bahwa saya akan membayar dengan cara cicil, dan saya akan mencicil setiap per bulannya itu 50 juta dan saya akan memberikan jaminan BPKB Mercedes-Benz milik saya pada Februari sampai utang saya lunas. Mediator, saya ingin mengamankan. Halo Bu Yuli, ya di sini saya masih berdiskusi dengan Ibu Jena terkait kesepakatan pembayaran yang dimulai dari bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Oh iya Ibu.
Menurut saya nih ya, meskipun kesepakatan yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan harapan ibu-ibu sekalian, namun perlu diingat bahwa baik Ibu Rani maupun Ibu Jena ini sama-sama sudah berkompromi. Jadi menurut saya dari para pihak sekalian dapat mempertimbangkan adanya masa depan apabila kelanjutan hubungan bisnis ini dilanjutkan. Jadi bagaimana Ibu Rani, apakah dapat menerima tawaran dari Ibu Jena? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, kalau begitu Ibu Rani sepakat atas tawaran dari Ibu Jena untuk tagihan yang dibayarkan sejumlah 50 juta rupiah setiap bulan dimulai dari bulan depan, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut lunas dan juga disertai dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Jena. Apakah benar begitu? Iya Bu. Baik, kalau begitu kita sudah mendekati titik temu permasalahan dan izinkan saya untuk menyampaikan kembali apa-apa saja yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari dengan masing-masing pihak. Kemudian baik dari Ibu Rani maupun Ibu Jena sama-sama ingin untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Kemudian yang terakhir mengenai cara pembayaran yang disepakati dengan cara mencicil dimulai dari bulan depan sejumlah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut lunas dan disertai dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Jena kepada Ibu Rani. Apakah benar begitu Ibu sekalian? Iya Bu, benar. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan perdamaian yang dimana dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausul yang menyatakan gugatan dicabut atau kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim dengan akte perdamaian. Ibu mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari dua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan di sini sedikit mengenai perbedaan dua klausul tersebut. Jadi, klausul pertama yang menyatakan gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, yang dimana apabila salah satu pihak melakukan prestasi, maka tidak bisa dieksekusi secara langsung dan harus mengajukan gugatan kembali. Dan apabila klausul yang kedua yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim, maka memiliki kekuatan eksekutorial, yang dimana apabila salah satu pihak melakukan prestasi, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan negeri setempat dan tidak perlu diajukan gugatan lagi. Wah, kalau begitu saya menginginkan kesepakatan ini itu dikukuhkan dalam putusan hakim, dikarenakan ada beberapa poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Jena. Baik, bagaimana Ibu Jena? Iya, saya setuju. Baik, bagaimana Ibu Rani? Ya, saya setuju. Baiklah, kalau begitu setelah kesepakatan perdamaian ini kita tandatangani, saya akan serahkan kepada ketua majelis hakim, dan untuk hari sidang penetapan dan pembacaan putusan akan berhubungan langsung dengan panitera pengganti. Baik, silakan untuk jalan menandatangani. Baik, kalau begitu kita sudah mencapai kata sepakat dalam proses mediasi hari ini. Jadi
Terima kasih kepada para pihak atas partisipasi selama proses mediasi berlangsung, dan semoga hubungan baik antara Ibu Rai dan Ibu Jana tetap terjaga. Baik, dipersilakan kepada para pihak untuk meninggalkan ruangan.